Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Saudara yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani, lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang ya untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan kami. Ya, saya Aris Bule dan ini Pak Pendeta Janes Siombing. Ya, luar biasa. Saat ini kita akan berdiskusi ya tentang juru selamat, Pak Pendeta ya. Juru selamat. Karena selama ini kita melihat ya dari Ustadz Munjir ya berkata bahwa Yesus itu hanya utusan. Dia memang juru selamat, tapi dia juru selamat untuk Bani Israel. Ya. Kalau kamu di luar Israel, maka kamu tidak diselamatkan oleh Yesus. Ya. Dia mengutip Matius pasal 15 ayat 24, Pak Pendeta. Ya. Ya, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari antara orang Israel. Ya. Gitu ya. Jadi bagaimana pendapat Pak Pendeta di situ? Apakah memang Yesus ini hanya untuk Israel menjadi juru selamat dia di Israel, atau termasuk kita yang di Indonesia, Pak? Seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Munjir itu. Memang kalau kita menafsir atau mengutip hanya satu ayat saja dalam sebuah cerita, apa yang dikatakan oleh Yesus itu bisa saja boleh dibenarkan. Tetapi kan kita harus membaca keseluruhan dari semua cerita yang diutarakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, memang ayat itu ditulis di sini memang pada Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Memang ini yang dikutip oleh Mujir Situmorang. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Memang dalam konteks ini disebut di luar orang Israel disebut anjing, ya, anjing-anjing. Tetapi kita melihat di sini dari perkataan ini kan cerita tentang Yesus berjumpa dengan perempuan Kanaan, Pak Pendeta. Ya. Jadi di situ ceritanya perempuan Kanaan ini punya anak sakit kerasukan setan. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, saat itu perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus dan ingin disembuhkan, sehingga perkataan ini disampaikan oleh Yesus. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi pada ayat yang selanjutnya kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kita perhatikan ini perkataan Yesus yang luar biasa. Inilah yang menjadi ayat kekuatan bagi kita orang-orang di luar Israel. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow. Nah, berarti di ayat itu tidak mengkhususkan ya Pak Pendeta ya, untuk Bani Israel. Karena ternyata ayat yang dikutip oleh Ustadz Munjir Situmorang
itu hanya satu ayat. Iya, satu Jadi ayat tentu saja. saja ambigu. Iya. Ya ambigu dan tidak, ya maknanya belum jelas di situ. Iya. Nah, kalau kita baca ya dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ternyata memang Yesus menjawab Pak Pendeta ya. Iya. Menjawab dan mengabulkan permohonan daripada perempuan Kanaan ini. Kanaan. Sehingga ayat terakhir tadi anaknya menjadi sembuh. Nah, jadi Pak Pendeta, ada enggak kekuatan kita yang lain Pak Pendeta ya, bahwa memang kita itu diselamatkan gitu. Ya, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan, bukan hanya Bani Israel. Iya, sangat-sangat banyak ayat-ayat firman Tuhan, bahkan itu menjadi perintah, amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-19 sampai 20, Ya. di situ dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Iya. Jadi ada di situ semua bangsa Pak Pendeta ya? Semua bangsa, ada ya, semua bangsa. Iya. Kemudian Di dalam Markus pasal 16, Iya. di situ juga dikatakan. ya, di Lukas lagi Pak Pendeta. Lukas Lagi, 24 ya. juga. Hal yang sama disampaikan. Hal yang sama. Berarti ada perintah ya untuk Ada perintah. bangsa lain. Ya, Betul. berarti kalau seandainya, kalau umpamanya Pak Pendeta, Yesus itu hanya khusus Bani Israel, berarti tidak mungkin ada ayat itu. Tidak mungkin Yesus memberikan perintah ini, amanat agung ini, untuk disampaikan lagi kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Ya, Pak Pendeta, ini yang baru-baru lagi heboh ya di media sosial tuh. Ustadz Agusta, dia katakan bahwa amanat agung yang Bapak Pendeta bilang tadi itu menciptakan teroris Pak Pendeta. Justru karena ada amanat agung itu, ya banyak jadinya teroris gitu. Bagaimana Pak Pendeta bilang amanat agung ini apa sih gitu? Amanat agung itu bukan menciptakan teroris Ya. untuk hal-hal yang jahat, tetapi sebenarnya Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan berita keselamatan itu, Ya. berita sukacita itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Jadi bukan untuk berperang, supaya memaksakan kehendak supaya orang lain terima Yesus, bukan. Ya. Nah, itu. Jadi ajaran apa yang harus disampaikan oleh pengikut Yesus ini? Karena Yesus mengutus mereka itu, apa yang mereka harus ajarkan Pak Pendeta? Mengajarkan supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dominannya ajaran kasih ya Pak Ajaran Pendeta, kasih, ya. mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan Allah, Ya. mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Yesus perintahkan. Ya, berdoalah bagi mereka Ya. yang menganiaya. Yang menganiaya. Menganiaya Bahkan kan? berkatilah mereka. Berkatilah mereka, Kata jangan Yesus. mengutuk ya. Jadi tidak ada istilah mengutuk, Ya. bahkan membuat perlawanan secara kasar. Jangan kasar. Oke, jadi teman-teman itulah jawabannya ya. Jadi amanat agung itu bukan untuk menjadikan orang jadi teroris, bukan. Tapi supaya orang sadar dan meninggalkan perbuatan jahatnya ya, karena ada ajaran kasih yang mengajarkan kita untuk mengenal pribadi Allah yang benar ya, seperti jelas oleh Pak Pendeta. Jadi tidak ada itu ceritanya itu. Dan toh juga Pak Pendeta, tidak pernah kita dengarkan itu orang Kristen bom masjid, Tidak pernah. bom musola, Betul. ya kan, usir tempat ibadah dari Muslim. Itu tidak pernah terjadi ya. Jadi justru yang kita lihat itu gereja dibakar, Iya. gereja ditutup. Nah, itulah. Yang lagi apa ya Pak Pendeta? Di Tempe Tengah katanya, tidak tahu Tempe Tengah itu ya. Jadi gereja ditutup Pak Pendeta. Gereja ditutup. Ya, ada oknum yang teritorial, gereja tidak boleh berdiri di kampung kami gitu. Luar biasa. Ya, justru itulah yang kita pertanyakan. Kalau masalah amanat agung tadi sama sekali tidak mendorong orang, tidak mengajak orang untuk menjadi teroris ya. Menjadi teroris. Jadi itu fitnah keji. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya sudah. Ya, sama-sama. Ya, semoga di lain waktu kita punya kesempatan dan kita bisa bersama-sama lagi di channel TV Laskar Kristus. Dan teman-teman, Pak Pendeta juga nanti akan buat channel, atau ada channelnya Pak Pendeta, apa nama channelnya? Sudah ada nama Si channel. Hombing Family Official. Oke, Si Hombing Family Official. Family Official. Oke, silakan teman-teman ya, subscribe di sana. Silakan kunjungi channel Pak Pendeta supaya kalian semakin diberkati oleh Tuhan. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman sekalian.